Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi melanjutkan membaca serta mengambil faidah ya dari sebuah risalah ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala yang berjudul Min Hidayati Suratil Fatihah. Ya. Kumpulan petunjuk-petunjuk yang berharga dalam surat Al-Fatihah yang mulia. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca muqaddimah. Sekarang kita masuk ke petunjuk atau hidayah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, pada halaman ke-7. Ya, qala al-musannif hafizahullah ta'ala min hidayati surat Al-Fatihah, di antara petunjuk-petunjuk yang berharga dari surat Al-Fatihah yang mulia, yang pertama adalah al-istishfa'u bil Fatihah. Al-istishfa' maknanya adalah talabu asyifa, ya. Mencari atau memohon kesembuhan kepada Allah, ya, dengan perantara surat Al-Fatihah. Ya. Atau bisa kita terjemahkan berobat, ya, atau menyembuhkan diri, healing, ya, menyembuhkan diri dari berbagai macam penyakit, ya, baik itu penyakit hati maupun penyakit fisik, ya, dengan surat Al-Fatihah, ya. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh di sini. Min asma'i surat Al-Fatihah, di antara nama-nama surat Al-Fatihah, Al-Kafiyatus Syafiyah. Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Yang artinya Al-Kafiyah yang mencukupi, Asy-Syafiyah ya penyembuh. Ya, jadi di antara nama-nama surat Al-Fatihah yang juga sudah kita pelajari di muqaddimah ada Ummul Quran, Al-Quranul Azim, kemudian ada Sab'ul Mathani, Fatihatul Kitab. Ya. Kemudian ada juga namanya di sini Al-Kafiyatus Syafiyah yang mencukupi serta menyembuhkan. Fafiha syifa'un li amradil qulubi wa amradil abdani. Maka di dalam surat ini ada obat, ya, ada penyembuh bagi penyakit-penyakit hati dan juga penyakit-penyakit fisik, ya, penyakit-penyakit badan. Fa in kana fil qalbi fasadu qasdin aw fasadu niyatin aw kana fihi riya'un aw kana fihi kibrun aw kana fihi baghyun wa dhulmun aw ghairi dhalika fa'ilajuhu fi syafiyati allati hiya suratul Fatihah. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, ya, apa saja itu penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit badan tentu kita tahu, ya. Ya, berbagai macam penyakit fisik insyaallah sudah mudah dipahami. Tapi penyakit hati, ya, itu apa saja kata Syekh di sini? Ya, yaitu hati yang pertama hati yang rusak, hati yang kotor, ya. Kemudian niat yang buruk, ya. Kemudian riya, ya. Beramal supaya dilihat, supaya dipuji oleh orang lain. Ya, bukan ikhlas karena Allah. Ya, kemudian kesombongan dalam hati, ya. Rasa bangga diri, rasa, ya, diri sendiri paling benar sehingga menolak kebenaran yang datang, ya, padahal itu kebenaran yang jelas, kemudian merendahkan orang lain, ya, meremehkan orang lain.
Inilah penyakit hati. Ya, atau juga kezaliman, yaitu ya keinginan bermaksiat yang ada dalam hati, ya pikiran-pikiran kotor yang terlintas, pikiran-pikiran ya keji yang terlintas sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan maksiat dan dosa. Ini juga penyakit hati, au ghairu dzalika, dan yang lainnya ya semisal kikir ya, sikap pelit, kemudian sikap sombong tadi sudah ya. Ya, syirik, kesyirikan ini juga termasuk penyakit hati, bahkan yang paling berbahaya. Ya. Maka semua penyakit-penyakit hati ini ya obatnya ya ada pada surat Al-Fatihah. Obat semua penyakit ini ada di surat Al-Fatihah. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Katsirun ma kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul, iyyaka na'bud fihi ilajun lirriya wa iyyaka nasta'in fihi ilajun lil kibriya." Ya. Kata beliau, aku sering mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ya, iyyaka na'bud, ya, kalimat ini hanya kepada Engkau kami beribadah. Di dalam kalimat ini atau ayat ini ada obat, ada penyembuh bagi penyakit riya. Ya. Karena kita berikrar, kita menyatakan bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah saja satu-satunya. Ya, makanya di sini objeknya didahulukan iyyaka. Ya. Hanya kepadamu saja ya Allah kami beribadah, kami menyembah, ya, kami beramal. Maka dengan ikrar ini ya yang senantiasa diulang-ulang, ya ini adalah pengingat bagi kita, ya obat bagi hati kita, ya supaya menghilangkan dalam hati kita rasa ingin dilihat oleh orang lain, rasa ingin diakui oleh orang lain dalam kita beramal dan beribadah. Wa iyyaka nasta'in, adapun iyyaka nasta'in hanya kepadamu kami meminta pertolongan, hanya kepadamu kami meminta bantuan, ya maka di dalamnya ada obat bagi penyakit sombong, ya dimana ketika kita mengulang-ulang ini iyyaka nasta'in, ya kita mengaku bahwasanya kita itu sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengakui bahwa diri kita itu sangat hina dan lemah dan kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita tidak bisa apa-apa dan kita ya butuh, ya bahkan hanya butuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah, kita bukan apa-apa dan kita tidak akan jadi apa-apa, ya. Dan kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mau kita sombongkan dari diri kita? Semua kehebatan kita, semua ya kita diberikan kecerdasan, kita diberikan ilmu, kita diberikan ya kesehatan, semuanya ya itu semua murni karena ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak selayaknya kita untuk sombong, ya menyombongkan diri. Ya. Kemudian beliau melanjutkan fa iyyaka na'budu tudhibu ya maradal mura'ati ya wa tasannu'i lil makhluqin. Ya. Tadhkiran lil 'abdi bi maqamil ikhlas alladhi huwa asyraful maqamati bi 'azimi thawabil akhirati li ahli. Maka iyyaka na'budu tadi hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah, ini akan menghilangkan ya penyakit riya, ya, akan menghilangkan rasa kita berpura-pura di hadapan manusia, ya membaguskan amalan-amalan kita, baguskan sholat kita di hadapan manusia supaya dilihat. Maka dengan iyyaka na'budu ini ya kita senantiasa ulang-ulang minimal 17 kali dalam sehari, bahkan bisa lebih. Ini akan menghilangkan rasa ya ingin dilihat oleh
makhluk dan ingin dipuji-puji oleh makhluk. Ya. Dan ini juga sebagai pengingat bagi seorang hamba ya tentang betapa besarnya kedudukan ikhlas. Ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Yang kata Syekh di sini huwa asyraful maqamat. Yang mana ikhlas ini adalah ya kedudukan yang paling mulia. Ya, kedudukan yang paling mulia. Ya, karena apa? Karena orang ikhlas ya, maka dia akan dapat pahala yang sangat besar ya di akhirat nanti. Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang ikhlasnya kurang ya, atau bahkan tidak ikhlas sama sekali. Ya, maka sangat jauh berbeda. Ya, orang ikhlas dia akan ya mendapatkan pahala yang sangat besar di akhirat sehingga dia mencapai kedudukan yang paling mulia. Kama qala ta'ala sebagaimana yang Allah firmankan wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minu fa ulaika kana sa'yuhum mashkura dalam surat Al-Isra. Dan barang siapa yang betul-betul menginginkan kehidupan akhirat dan berusaha ya menempuhnya ya dan dia beriman faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala ya atas usaha mereka ya. Allah itu asy-syakur ya yang maha membalas ya amalan seorang hamba melebihi ya amalan tersebut. Jadi tidak hanya dibalas saja tapi balasannya itu berlebih. Balasannya itu ya berlipat ganda ya. Dan ini merupakan bentuk dari ya rahmat dan sifat dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyyaka nasta'in tu'arriful 'abda bi iftiqarihi wa ihtiyajihi ila rabbih wa istimdadihi al-ma'unata minhu subhanahu wa ta'ala 'ala ad-dawam. Ya kama qala ta'ala ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Dan iyyaka nasta'in hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, ini akan ya memahamkan seorang hamba bahwasanya dia sangat butuh kepada Allah. Dia sangat fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sangat memerlukan pertolongan Allah di setiap keadaannya sepanjang waktu. Ad-dawam, ya alat dawam. Jadi seorang hamba membutuhkan bahkan sangat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya dalam kehidupannya, setiap waktu, setiap momen. Ya. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah, wahai sekalian manusia, kalian al-fuqara. Kalian itu adalah orang-orang yang sangat butuh kepada Allah. Sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah satu-satunya yang maha kaya lagi maha ya terpuji. Wa hakadha baqiyatul ayati fi hadhihi surah kulluha tu'aliju amradil qulub wa fiha shifaa'un lima fis sudur. Ya. Dan demikian pula ya ayat-ayat yang lain ya, dalam surat ini ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semua ini ya adalah penyembuh, adalah obat ya, untuk penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dada-dada kita. Ya. Lalu apa perincian ya, dari penyakit hati ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Kemudian kita bahas dulu ya tentang penyakit badan di sini atau penyakit fisik. Wa in kana fil abdani syai'un minal asqami wal amradi fa fil fatihati syifa. Begitu pula ya bagi penyakit-penyakit badan
ya, penyakit-penyakit fisik yang menimpa badan kita. Ya, maka surat Al-Fatihah ini juga sebagai obatnya, sebagai penyembuhnya. Ya. Apa buktinya? Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, "Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha." Pada suatu hari, sekelompok ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu safar, perjalanan. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Sampai mereka tiba di satu kampung ya Arab Badui. Fastadhafuhum fa abau an yudayyifuhum. Maka karena mereka berjalan jauh, kemudian lelah ya, mereka meminta dengan hormat, meminta dengan baik-baik kepada penduduk kampung tersebut untuk dijamu. Namun sayangnya mereka tidak mau menjamu para sahabat tadi. Faludigha sayyidu dzalikal hayyi fas'au lahu bikulli syai'in la yanfa'u. Tiba-tiba tidak lama setelah itu ya sayyid atau pemimpin dari mereka kaum tersebut ya kepala sukunya ya tiba-tiba disengat oleh binatang ya, hingga menimbulkan rasa sakit yang sangat ya, dia nggak bisa berdiri ya, sampai dia tidak bisa berdiri karena disengat oleh binatang tersebut. Faqala ba'duhum, ya kemudian berkata salah seorang atau sebagian dari mereka, lau ataitum haula'ir rahta alladziina nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'un. Ya, coba kalian datang ke orang-orang tadi yang minta dijamu ya. Siapa tahu mereka punya sesuatu yang bisa jadikan obat. Bismillah. Siapa tahu mereka bisa menyembuhkan ya kepala suku kita. Kemudian fa'atauhum faqalu ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludigh fasa'ina lahu bikulli syai'in la yanfa'u fa hal 'inda ahadin minkum min syai'. Ya. Kemudian mereka bertanya, wahai para rombongan ya, para tamu, sungguhnya kepala suku kita telah disengat oleh binatang. Kita sudah berusaha untuk menyembuhkannya tapi tetap tidak bisa. Apakah kalian punya sesuatu yang bisa menyembuhkan ya, kepala suku kami? Ya, kemudian faqala ba'duhum, kemudian di antara para sahabat itu menjawab, "Na'am, tentu, wallahi inni la arqi." Ya, saya akan coba meruqyah ya, kepala suku kalian. Walakin wallah laqad istadhafnakum falam tudayyifuna. Kan tapi kalian ya tetap tidak mau menjamu kami, padahal kami sudah minta kepada kalian dengan baik-baik. Kemudian sahabat itu mengatakan, fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Maka saya nggak akan meruqyah kepala sukumu sampai kalian ya, sampai kamu ngasih upah kepada kami. Ya, ju'lan, sampai kamu ngasih upah kepada kami. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Ya, maka mereka bersepakat untuk ngasih pada sahabat tersebut ya kambing sebagai upah. Kemudian fantalaqa yaftilu alaihi wa yaqra. Kemudian sahabat ini mulai menghampiri kepala suku tadi, kemudian meruqyahnya dan membacakan ya kepada beliau ini surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya sampai selesai. Faka'annama nusyita min iqalin fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Ya, tiba-tiba setelah itu kepala suku ini ya setelah dibacakan surat Al-Fatihah langsung sembuh. Langsung bisa berdiri, langsung bisa berjalan ya normal kembali. Ya, Masya Allah, ajaib. Ya. Ini keajaiban surat Al-Fatihah. Ketika dibacakan dengan niat
ruqyah ya untuk menyembuhkan dengan izin Allah sembuh ya, sembuh ya. Maka mereka kaget ya kan, mereka kaget. Wah, Masya Allah. Ya. Mereka kaget. Para sahabat pun mungkin juga kaget ya, langsung bisa sembuh. Qala fa'awfuhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih. Ya. Maka dia berkata, ya kemudian mereka menyerahkan upahnya. Setelah itu, faqala ba'duhum, kemudian ada salah seorang sahabat mengatakan, iqsimu. Ya, sekarang kita bagi upah ini, kambing ini. Faqala alladhi ruqa, kemudian orang yang meruqyah tadi, sahabat yang meruqyah tadi mengatakan, la taf'alu hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanadhkura lahu alladhi kan. Ya. Kemudian orang yang meruqyah tadi, sahabat yang meruqyah tadi mengatakan, jangan dibagi dulu. Ya. Kita lapor dulu kepada Nabi SAW, kemudian kita ceritakan dulu apa yang terjadi. Fananzura ma ya'muruna. Kemudian kita tunggu ya apa reaksi beliau, apa yang akan beliau perintahkan kepada kita. Faqadimu ala Rasulullah SAW, kemudian mereka berangkat menemui Nabi SAW, fadzakaru lahu, kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi, faqala, kemudian Nabi mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah, kok kalian bisa tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Ya, Al-Fatihah itu ya dijadikan bacaan-bacaan atau jampi-jampi untuk menyembuhkan, untuk mengobati. Kenapa kalian bisa tahu? Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, qad asabtum iqsimu wadribu li ma'akum sahma. Fadhahika Rasulullah SAW. Kata Nabi, kalian sudah benar ya, menjadikan Al-Fatihah itu sebagai ruqyah tadi. Ya. Jadi apa yang kalian lakukan sudah benar. Sekarang bagilah kambing ini dan berikan kepadaku sebagiannya. Kemudian Nabi SAW tertawa ya, atau tersenyum ya, dalam riwayat lain tersenyum atau tertawa. Baik, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi menunjukkan bahwasanya ya para sahabat menjadikan Al-Fatihah ini sebagai ruqyah yang menyembuhkan dan terbukti sembuh ya, sakit badan ya. Ini sakit ada di badan berupa tersengat binatang. Ya, langsung bisa berdiri, langsung bisa berjalan setelah dibacakan Al-Fatihah. Dan hal ini ya, tidak diingkari oleh Nabi SAW, bahkan dibenarkan oleh Nabi SAW, ya, dan bahwasanya Al-Quran ini benar, Al-Fatihah ini betul-betul adalah ruqyah, obat yang sangat mujarab. Kemudian beliau membawakan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Ya, ini cerita dari Imam Ibnul Qayyim, makathu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa'un wala ajidu tabiban. Ya, pada suatu hari aku memutuskan untuk menetap di kota Mekah ya selama beberapa hari. Kemudian aku tertimpa ya ta'tarini ini maknanya adalah asobani ya, aku tertimpa penyakit-penyakit, sakit. Ya, aku tertimpa sakit wala ajidu tabiban dan aku tidak menemukan dokter pada saat itu. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah fa'ara laha ta'thiran ajiban. Maka seketika aku ya mencoba untuk menyembuhkan diriku ya, menyembuhkan sakitku ini dengan membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Kemudian ditempelkan ke badan yang sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah, maka aku melihat ta'thirun ajiban. Ya, efek yang sangat dahsyat. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman wa kana katsiran minhum yadra'u sari'an. Maka aku ya mengarahkan bagi siapa saja yang mengalami sakit ya, maka aku menganjurkan untuk membaca Al-Fatihah itu bagi yang merasakan sakit di badannya ya, dan bahwasanya banyak dari mereka yang mempraktekkan ini ya mereka sembuh dengan cepat ya. Masya Allah ya, ini kesaksian
sendiri dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mempraktekkan sendiri, ya, membaca Al-Fatihah, ya, untuk menyembuhkan sakit beliau. Maka yang bisa kita amalkan adalah, ya, tidak masalah ketika kita sakit pergi ke dokter, ya. Dan itu adalah sebuah syar'i yang dibolehkan, ya, dengan catatan hati kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati kita tetap bergantung, ya, mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita pergi ke dokter. Dan juga selain itu juga kita harus hendaknya kita menempuh sebab syar'i juga, di antaranya ruqyah ini, ya. Jadi mungkin ketika sebelum dibawa ke dokter atau setelah dibawa ke dokter atau ketika akan dibawa ke dokter, kita sembari ruqyah, ya. Misalnya kita tadi terjatuh, misalnya kita jatuh atau tersengat sesuatu atau terkena apa sehingga menyebabkan sakit. Sembari kita dibawa ke dokter dalam perjalanan, kita bisa ruqyah. Kita bacakan surat Al-Fatihah, kita bacakan ayat kursi, kita bacakan, ya, surat-surat yang lain. Terkhusus Al-Fatihah di sini yang punya keutamaan yang sangat besar, ya, yang sudah jelas dia adalah syifa, penyembuh. Kita bacakan, ya, dengan yakin, dengan rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sembari kita menuju ke dokter misalnya. Itu ini disyariatkan. Ini yang disyariatkan. Jadi tidak hanya mencukupkan diri dengan pergi ke dokter, ya. Wallahu a'lam. Kemudian wal istishfa'u bi hadhihi surah la budda ma'al qira'ati min al-yaqini wa thiqati billah. Idza ijtama'a al-yaqinu wa thiqatu billah intafa'a al-'abdu bi hadhihi al-qira'ati ghayat al-intifa'. Baik, dan ada syaratnya di sini belum mengatakan. Tentunya jelas, ya, syarat supaya berobat dengan Al-Fatihah ini, ya, bisa berhasil, bisa works, bisa sukses, ya, bisa sembuh dengan izin Allah. Syaratnya ada dua, yaitu al-yaqin wa thiqah billah. Nah, baik dari yang ruqyah maupun yang diruqyah. Ini tentu yang paling utama, ya. Atau misal kita meruqyah diri sendiri, ya, maka kita harus yakin, kita merasa yakin, ya, akan khasiat Al-Fatihah ini, dan kita, yang kedua, kita percaya, ya, bahwa Allah akan menyembuhkan kita dengan surat ini atau dengan wasilah ini, ya. Jadi ketika membaca Al-Fatihah pada bagian badan yang sakit, hadirkan ini, bahwa kita betul-betul berserah diri kepada Allah, kita yakin, kita percaya pada Allah bahwa Allah akan menyembuhkan, ya, penyakit kita. Ini syaratnya. Tapi kalau nggak yakin, nggak thiqah, nggak percaya kepada Allah, kurang percaya mungkin, ya, bukan nggak percaya tapi kurang percaya, ragu-ragu, sembuh nggak ya, sembuh ya, coba aja lah, coba-coba, ya, maka tidak akan, ya, intafa'al abdu ghayatul intifa', seorang hamba tidak akan betul-betul merasakan manfaatnya, tidak tercapai kesembuhan yang sempurna, ya. Dan tentunya semua ini, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Allah belum mengizinkan sembuh, ya berarti memang Allah belum mengizinkan. Ya, tapi ini merupakan bagian dari ikhtiar kita. Ya. Taib, wa'audan ilal istishfa'i biha min amradil qulub. Kemudian kita kembali lagi, sudah selesai kita membahas, ya, penyakit-penyakit badan, maka kita kembali lagi ke penyakit-penyakit hati. Wa minal ma'lum anal qulub, ya. Wa minal ma'lum anal qulub tamradu bi anwa'in adidah min al-amrad, wa maraduha ashad, ya, ashaddu min maradil badan li'anna al-qalba huwa asasul a'mali wa salahihi, ya, wa salahuhu salahun lil badani, ya, wa fasaduhu fasadun lil badani, ya. Jadi kata Syekh di sini, ya, dan di antara perkara yang sudah diketahui bahasanya hati itu
bisa sakit, ya, tentu hati bisa sakit sebagaimana badan, ya, dengan berbagai macam penyakit, dengan berbagai macam sebab, ya. Dan sakitnya hati ini lebih parah dari sakitnya badan, kata Syekh di sini. Kenapa? Karena hati adalah, ya, asasul a'mal. Dia adalah pondasi amal. Dia adalah pondasi tubuh. Ya. Wasalahuhu salahun lil badan. Dan baiknya hati itu akan berpengaruh terhadap baiknya fisik seseorang, badan seseorang. Wa fasaduhu, ya, dan jeleknya hati, ya, atau kotornya hati atau sakitnya hati itu juga akan berpengaruh kepada sakitnya badan, ya, dan rusaknya badan. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi SAW, Nabi yang kita cintai bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam sebuah jasad atau badan manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, ya, maka akan baik seluruh anggota tubuh yang lain. Sebaliknya, jika segumpal daging ini buruk, kotor, maka akan buruk dan kotor juga seluruh anggota badan lainnya. Dan ketahuilah bahwasanya segumpal daging ini adalah hati. Walihada qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata tentang hal ini, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Ya, hati itu bagaikan raja, sedangkan anggota badan lainnya, tangan, kaki, ya, lisan, anggota lainnya ini adalah prajurit-prajuritnya. Fa'idha tabal maliku tabal junudu, atau tabal jundu, ya. Jika raja itu baik, maka ikut baik juga, ya, prajurit-prajuritnya. Wa idza fasadal maliku fasadal jundu. Ya. Kalau sebaliknya, kalau rajanya itu buruk, ya, maka buruk juga para prajuritnya. Wal qalbu kadzalika bal asyad. Ya, demikian pun hati pun demikian. Fa idza salahal qalbu salahal badanu tab'an lahu. Ya, jika hati itu baik, maka seluruh anggota badan akan ikut baik juga. Wa idza fasadal qalbu fasadal badanu tab'an lahu. Ya. Sebaliknya, jika hati itu buruk, hati itu sakit, ya, maka akan buruk dan sakit pula, ya, anggota badan lainnya. Fasalahun nasi wastiqamatu ahwalihim wa tayyibu a'malihim wa sadadu ahwalihim raji'un ila salahi qulubihim. Ya, maka baiknya keadaan seseorang, ya, ya, solehnya seseorang, ya, baiknya amal perbuatan seseorang, lurusnya perkataannya, ya, baiknya perkataannya, itu kembali kepada baiknya hati. Ya, makanya kalau kita ambil contoh saja lisan, ya, jika lisan itu terbiasa, ya, naudzubillah min dzalik, berkata yang buruk, mencaci, mencela, ya, berkata kasar, berkata yang keras, ya, menyinggung orang lain, ghibah, dan berbagai macam maksiat lisan lainnya, maka bisa dipastikan itu adalah dampak akibat dari, ya, hati yang kotor, hati yang sakit, ya, hati yang sedang tidak baik-baik saja, ya, hati yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, maka ini, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa besar efek dari hati itu terhadap, ya, kehidupan kita. Maka hendaknya yang senantiasa kita perhatikan dan kita, ya, senantiasa jaga adalah hati kita. Kita senantiasa membersihkan hati kita, ya, dari penyakit-penyakit hati, ya, dengan melakukan amal soleh,
ya, kemudian muhasabah, meninggalkan maksiat-maksiat, ya, menundukkan pandangan, ya, meninggalkan perkara-perkara yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, ya, memasukkan makanan yang haram, harta yang haram, dan lain sebagainya. Ya, dalam rangka menjaga hati kita, supaya hati kita tetap bersih. Ya, kalaupun dia sempat kotor, maka kita senantiasa bersihkan, ya. Ya, supaya dengan itu, ya, perkataan kita, keadaan kita, ya, ibadah kita, ya, kita bisa istiqomah. Ya, semuanya menjadi baik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita lanjutkan. Wa amradul qulubi fil jumlati tarji'u ila naw'ain. Nah, maka beliau di sini membahas tentang macam penyakit hati. Ya. Penyakit-penyakit hati yang banyak itu kalau dikumpulkan maka ya digolongkan menjadi dua jenis, yaitu maradus syubhah. Yang pertama, ya, penyakit hati berupa syubhat. Yang kedua, maradus syahwah, ya, atau maradus syahwah. Ini naat ke ini badal ya ke nau'ainnya. Maradus syahwah, dan juga penyakit syahwat. Jadi yang pertama ada penyakit syubhat, yang kedua penyakit syahwat. Wa fi qoulihi ta'ala, kemudian beliau akan menjelaskan secara detail di sini, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya, ilajun li hadaini naw'ain. Pada ayat ini terdapat obat bagi dua penyakit hati ini, yaitu penyakit syahwat dan syubhat. Ya, kenapa? Ya, kita simak di sini, fal maghdubu 'alaihim indahum fasadun min jihatin niyyati wal qasd wad-dhaluna indahum fasadun min jihatil ilm wa kullun minhuma khatirun 'ala sahibihi ghayatal khuturah. Ya. Kenapa? Karena dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita, ya, termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, orang-orang yang diberikan nikmat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kalangan para nabi dan rasul, para sahabat, dan orang-orang soleh. Dan di akhir surat kita meminta kepada Allah supaya tidak digolongkan ke dalam orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan juga yang sesat. Ya. Kenapa dimurkai? Kata Syekh di sini, ya, karena yang pertama, ya, orang-orang yang dimurkai ini karena mereka punya penyakit dalam hatinya, yaitu penyakit syahwat. Ya, penyakit syahwat. Sedangkan yang kedua, orang-orang yang dimurkai, mereka punya penyakit syubhat. Ya, penyakit syubhat. Ya, kata Syekh di sini, maka, ya, semua, ya, dua golongan ini, ya, ini sangat berbahaya, ya. Penyakit yang mereka miliki ini sangat berbahaya. Ya. Sawa'un akana al-fasadu min jihatil irada wal qasd atau kana min jihatit tasawwur wal ilm. Ya. Sama-sama bahayanya, ya. Mau itu penyakit, ya, yang berkaitan tentang iradah, yaitu tadi tentang syahwat, ya. Memiliki ilmu, mereka memiliki ilmu tapi enggan untuk mengamalkan ilmu. Mereka tidak beramal, mereka malas untuk beramal. Ya. Kemudian ataupun yang kedua, penyakit yang kedua, ini min jihati tasawwur wal ilm. Mereka semangat beramal tapi tidak didasari ilmu. Ya. Tidak tahu ilmunya atau tidak didasari ilmu yang benar. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, wa man fasada qasduhu wal ya'dzu billah lam yantafi' bi ilmihi wa lam yantafi' bi ayatillahi tabaraka wa ta'ala allati, ya, bi ayatillahi tabaraka wa ta'ala allati tutla alaihi.
Ya. Maka orang-orang golongan yang hatinya berpenyakit, yaitu penyakit syahwat tadi, ya, fasada qasduhu, ya, dia nggak punya keinginan beramal, ya, dia dikalahkan oleh syahwatnya sehingga malas-malasan untuk beramal, ya, semoga kita dilindungi Allah dari ini, ya, maka orang-orang seperti ini tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari atau di ilmu yang dia dapat, ya, dan dia tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya. Bayangkan dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kitab, ya. Ayat-ayat dalam kitab tersebut menggunakan bahasa mereka sendiri. Mereka paham ayatnya. Mereka tahu ilmunya. Tapi mereka tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Karena mereka tidak mau dan enggan mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ya. Maka meskipun dibacakan ayat-ayat Allah berulang-ulang kali kepada mereka, tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak ada manfaatnya. Ya, inilah penyakit yang diterita oleh mereka, yaitu al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala jalla wa ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Allah membuat perumpamaan mereka, ya, orang-orang Yahudi, al-maghdubi alaihim, itu perumpamaan orang-orang yang dibebankan Taurat kepada mereka. Ya, mereka diberikan kitab Taurat, tsumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak mau memikulnya. Apa maksudnya tidak mau memikulnya? Akan dijelaskan oleh Syekh. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan mereka seperti himar, itu seperti keledai yang membawa banyak buku di punggungnya. Ya, tidak bermanfaat sama sekali. Keledai tidak bisa baca tulis, ya. Keledai tidak bisa mengambil manfaat dari buku-buku yang dia bawa. Meskipun yang dia bawa buku-buku, ya, yang isinya bermanfaat, tapi tidak berguna, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Itulah perumpamaan mereka, ya. Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pemahaman tapi tidak mau mengamalkannya. Ya. Saya menjelaskan di sini wa humilut taurata ay nazalat alaihim bilughatihim wa tuliyat alaihim wa fahimuha. Ya. Itu mereka orang-orang Yahudi, ya, turun kepada mereka, ya, kitab tersebut, ya, Taurat, ya, dengan bahasa mereka, ya, dibacakan kepada mereka oleh para nabi dan rasul, wa fahimuha, dan mereka paham betul-betul, ya, isinya, ya, tsumma lam yahmiluha. Apa maksudnya? Ay tarakul amala biha. Mereka tidak mau mengamalkan isi Taurat yang mereka pahami. Apa sebabnya? Lifasadin fi maqasidihim wa iradatihim. Karena ada penyakit dalam hatinya. Ya, ada penyakit syahwat dalam hatinya. Ya, sehingga iradah, keinginan mereka untuk beramal, ya, kesungguhan mereka untuk beramal ini rusak, fasad, ya, rusak. Ya. Disebabkan oleh penyakit yang ada di dalam hati mereka. Fanalu bidzalika ghadaballah wa sukhtahu. Maka dengan sikap mereka seperti itu, tidak mau mengamalkan apa yang mereka ketahui, maka mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah dan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Fawasafahumullahu subhanahu bi annahum maghdubi alaihim. Allah mensifati dan melakopi mereka dengan julukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Li'annahu atahumullahu uluman wa bilughatihim, ya, ayatillahi wa hujajihi.
karena telah datang kepada mereka ilmu-ilmu dari Allah dengan bahasa mereka sendiri, ayat-ayat dari Allah dan juga bukti-bukti yang nyata, lakinnahum tarakul amala wal insiya'a li amrillahi wal qiyada li syar'ih. Tapi mereka tidak mau dan enggan untuk beramal, ya, dan tidak mau tunduk serta patuh dengan perintah Allah, dan tidak mau, ya, berserah diri patuh tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fasuratu tu'aliju hadzal marad, maka surat ini Al-Fatihah, ya, menjadi penyembuh, jadi obat bagi sakit jenis ini, ya, yaitu sakit hati, ya, yang jenisnya adalah sakit, ya, berupa syahwat, ya. Li'annaha tursyidu ila ta'awudzi billahi minhu, ya. Karena surat ini, ya, mengarahkan kepada kita untuk berlindung pada Allah dari golongan tersebut. Ya. Maka tadi di akhir ayat, ya, kita minta kepada Allah, kita doa inna siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang sesat. Maka kita berlindung kepada Allah dari jalan ini, dari golongan ini, ya. Dari kita masuk ke dalam golongan tersebut atau mengikuti jalan golongan tersebut. Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjutkan wa qauluhu ta'ala waladhdallin, dan jangan golongkan kami, jangan ikutkan kami kepada orang-orang yang tersesat. Hadza yu'aliju fasad al-ilmi mimman ladaihi raghbatan fil 'amali wa raghbatan fil ibadati walakin la 'ilma 'indahu faya'budullaha 'ala ghairi basiratin wa bighairi binyatin minal kitabi was sunnah wa hadza dhalalun yuta'awwadu billahi min. Kata Syekh, waladhdallin, ini bisa menyembuhkan, ini sebagai obat, ya, apa, penyakit syubhat tadi, ya, penyakit syubhat. Kalau syahwat itu berkaitan tentang hawa nafsu tadi, tarakul amal, ya, hawa nafsu mereka membawa mereka untuk, ya, malas beramal, meninggalkan amal, tidak mau patuh, tidak mau tunduk. Ini hawa nafsu, penyakit syahwat. Adapun penyakit syubhat ini adalah kerancuan berpikir, ya. Ya, kita simak di sini, mereka, ya, punya keinginan untuk beramal. Beda dari yang tadi nggak mau beramal, orang-orang Yahudi. Ya. Di sini orang-orang Nasara, ya, mereka, apa namanya, punya keinginan untuk beramal, semangat beribadah. Ya. Lakin la ilma indahu, tapi mereka tidak memiliki ilmu sama sekali. Ya, tidak memiliki ilmu sama sekali, atau mereka memiliki ilmu tapi ilmunya keliru, ya, bukan ilmu yang benar, ya, tersesat juga kan, ya. Faya'budullaha ala ghairi basirah, maka mereka, hasilnya mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu yang benar, ya, dan tanpa didasari, ya, petunjuk dari Alkitab, ya, Al-Quran dan Sunnah. Wa hadza dhalalun, dan ini merupakan kesesatan yang kita berlindung pada Allah darinya. Ya, fa idza qara'al muslimu hadza sa'ilan lillah, fa idza qara'al muslimu hadza sa'ilan lillah al-hidayata ila siratil mustaqim wa an yujannibahu al-maghdub alaihim wa sulad dhalin wa karrarahu kama syara'a lahu fi yawmihi marrat wa karrat fa inna dhalika yu'aliju bi idnillahi fasada qalbihi. Nah, ini perlu digarisbawahi, ya. Dan jika seorang muslim, ya, betul-betul membaca surat Al-Fatihah ini, ya, setiap harinya, ya, marrat wa karrat, ya, berulang-ulang kali, 17 kali minimal, bahkan bisa lebih, 20 kali, 30 kali, dan seterusnya, ya. Sembari ketika membaca itu tadi, ya, kita sudah jelaskan pertemuan sebelumnya, membaca dengan khusyuk, ya, dengan memahami isinya, membaca dengan benar, kemudian memahami isinya.
merenungi isi kandungannya. Sa'inan Allah al-hidayah, ya, menghadirkan ya rasa memohon kepada Allah petunjuk ya pada jalan yang lurus, petunjuk supaya dijauhkan dari jalan orang-orang yang sesat maupun jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, dia ulang-ulang terus ya. Maka dengan dia mengulang-ulang seperti ini ya, kemudian ya dia hadirkan hati, maka ini akan menjadi obat yang mujarab. Ini akan menjadi penyembuh yang ampuh ya, fasada qalbihi, untuk ya penyakit-penyakit dalam hati ini. Ya. Nah, ini luar biasa ya, ikhwah. Jadi ketika kita merasa malas untuk beribadah, ya, hilang semangat beribadah, padahal kita tahu keutamaannya, ya, fadilahnya, maka hendaknya kita merenungkan ya surat ini, merenungi surat ini, kemudian kita ya senantiasa membacanya, merenungi lagi kandungannya, mengulang-ulanginya lagi. Ya, insya Allah dengan ini akan timbul kembali semangat ibadah kita. Makanya kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Karena dengan sholat ini ya ini akan menyembuhkan hati kita, akan menghilangkan penyakit-penyakit ya dan mengikis penyakit-penyakit dalam hati kita. Ya syai'an fa syai'an. Ya, maka yang sebelum sholat ya mungkin bermaksiat atau malas ya beribadah, malas untuk melakukan ketaatan, malas datang kajian misalnya. Kemudian kita melakukan sholat wajib tambah sholat sunnah, atau kita bangun di malam hari untuk sholat, maka akan ya mulai healing tersebut ya, penyembuhan tersebut. Hati kita akan menjadi semangat lagi ya. Kemudian timbul rasa pengen ibadah lagi ya. Hati kita menjadi lebih tenang. Penyakit-penyakit hati tadi semakin terkikis dengan kita salat, yang dalam salat tersebut kita mengulang-ulang membaca surat yang mulia ini, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian apa kata Syekh? Li'annahu la yazalu yash'uru biftiqarihi ila salahin niyyah wal amal wal ilm wa ihtiyajihi syadidi ila istiqamati ala siratal mustaqim, fala yazalu yas'alu rabbah subhanahu wa ta'ala kulla yawmin marrat wa karrat, wa min dhalika باذل للأسباب الشريعة التي يصل من خلالها إلى كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. طيب. Ini kalimat yang bagus dari Syekh. Ya, karena seorang hamba itu ya dengan sholat dan mengulang-ulang Al-Fatihah ini akan merasa ya akan semakin merasa butuh kepada Allah. Ya. Butuh supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niatnya, memperbaiki hatinya. Dan juga merasa butuh pada Allah supaya Allah memberikan dia ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan dia akan senantiasa merasa sangat-sangat butuh ya, untuk bisa istiqamah, untuk bisa ya ditunjukkan kepada jalan yang lurus, dan kalau sudah di jalan yang lurus supaya bisa tetap di jalan yang lurus, istiqamah. Ya. Maka dia akan senantiasa meminta kepada Robnya. Ya. Karena kita tahu bahwa Al-Fatihah isinya doa semua, dari awal sampai akhir itu doa, baik itu doa masalah, doa permintaan maupun doa ibadah. Maka daiman dia selalu minta kepada Allah, kulla yaumun marrat wa karrat, setiap hari berkali-kali ya, berpuluh-puluh kali, wa huwa min dzalika badirun lil asbabi syar'iyyah. Ya, dan di samping itu dia mengupayakan, mengerahkan ya, menempuh sebab-sebab yang syar'i, allati yasilu min khilaliha ila kulli khairin wa falahin wa sa'adatin fid dunya wal akhirah. Yang mana dengan hal tersebut ya, akan tercapai segala kebaikan ya, kejayaan, kemenangan ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi tidak hanya ya berdoa saja, tapi badirun lil asbab syar'iyyah. Dia juga menempuh sebab-sebab yang syar'i.
Ya, maka dikatakan seorang itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya adalah dia berdoa, bergantung kepada Allah, ya, dan juga dia menempuh sebab syar'i. Dia datang ke kajian supaya ya, dia mendapatkan hidayah, dia menyimak kajian lewat internet, dia menulis, dia ya beramal, dia sholat, ya, dia baca Quran, dia membaca buku-buku tafsir supaya menambah imannya, supaya dia dapat hidayah, dan seterusnya. Ya, harus badinul asbab, harus ya menempuh sebab-sebab syar'i, tidak hanya berdoa saja. Ya. فجاءت هذه السورة العظيمة الكريمة المباركة معالجة أمراض القلوب بكافة أنواعها مصلحة فساد القلب لمن أكرمه الله عز وجل بحسن استشفاء وتمام الانتفاع بها. Ya. Maka surat yang mulia ini, ya, yang berkah ini, surat Al-Fatihah, ya, ini adalah penyembuh, ya, obat bagi penyakit-penyakit hati dengan berbagai macam jenisnya. Ya, sudah kita jelaskan tadi di awal, saya menyebutkan contoh-contohnya, baik itu syirik, riya, ya, sombong, kikir, pelit, ya, dengki, hasad, dan yang lainnya, semua penyakit hati, baik itu penyakit syubhat maupun syahwat, ya, muslihatan fasadil qalb, ya, dia akan, surat Al-Fatihah ini ya akan memperbaiki ya, ya kerusakan ya yang ada di dalam hati, ya, ya hati yang rusak, ya, liman akramahullah, bagi orang-orang yang Allah muliakan dia, ya, dengan dia betul-betul ya meminta kesembuhan, ya, atau berobat dengan Al-Fatihah ini, ya, dan juga berusaha untuk mengambil manfaat ya dengan semaksimal mungkin dengan surat Al-Fatihah ini. Baik, demikian yang bisa kita baca dan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita baca kali ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan juga teman-teman semua. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.